Karies itu kan terjadi karena sisa makanan yang malposisi itu tidak semakin parah. Jadi perawat foto profil pasien baik dari depan. Pasiennya rajin kontrol ya pasti lebih cepat. Biasanya ibu-ibu itu datangnya mepet-mepet, kelas 3 SMA baru datang. Dok, saya mau pasang bracket, tapi saya udah bawa bracket sendiri, Dok. Biar kalau tersenyum kelihatan ada yang menarik dan jadi kelihatan gitu. Yang penting yang bersih deh gitu, karena sikat gigi tuh orang sikat gigi bisa 3, 4, 5 kali sehari, tapi kalau nggak bersih ya sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Gigi Hikmah Fajar Rosita di Support Sudiran Podcast. Hari ini kita akan bukan membahas ya, sebenarnya kita mau ngobrol ringan aja tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Wah, ini sesuai ya sama saya, basic saya gitu ya. Tapi di sini kita sudah menghadirkan dokter gigi spesialis ortodonsi. Apa itu ortodonsi? Nanti kita akan bahas. Di sini sudah ada dokter gigi Retno Iswati. Silahkan dok, perkenalan diri dulu dok. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Retno Iswati. Di rumah sakit ini saya bertugas setiap hari, terutama untuk bagian ortodonsi, yaitu ilmu untuk merawat gigi atau merapikan gigi. Oke, ini dokter, sudah ada dokter Retno Iswati nih dok. Apa kabar dulu dok? Ini pagi ini apakah sibuk? Kayaknya suaranya agak sedikit gimana? Kabar baik, ya, cuman agak batu-batu. Oh iya, kayaknya ada serak basah dikit ya dok ya. Tapi ngobrol kita nggak apa-apa ya dok ya, ngobrol. Semoga nggak batu. Enggak ya, nggak apa-apa dok. Nanti kalau memang perlu minum aja, nggak apa-apa dok. Gitu ya dok, hari ini kita mau ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut dok. Ini berkaitan dengan bidangnya dokter ya dok ya, tentang ortodonsi. Nah ortodonsi itu kan yang ini ya dok ya, lebih ke spesifik ke merapikan gigi gitu ya dok ya. Nah itu sebenarnya gigi dikatakan tidak rapi itu sebenarnya gimana sih dok? Silakan dok. Gigi tidak rapi itu ada macam-macam. Pertama mungkin renggang, gigi yang renggang, kemudian gigi yang berjejal. Berjejal juga bermacam-macam, berjejal ringan atau berjejal yang parah. Berjejal ringan cuman croding atas atau bawah ringan, tapi kalau yang parah bisa mungkin giginya, kalau orang awam bilang itu gingsul, jadi gigi taringnya itu ada di depan. Terus kemudian atau gigi nyakil, jadi kalau gigi nyakil itu gigi bawahnya dia lebih ke depan dibandingkan gigi yang atas. Terus ada juga kelainan hubungan antara rahang atas sama rahang bawah. Jadi mungkin pada saat dia menggigit rahang bawahnya itu agak bergeser ke kanan atau ke kiri yang biasa disebut dengan asimetri. Oke. Itu. Berarti memang gigi nggak rapi itu ada banyak ya dok ya? Ada banyak. Banyak klasifikasinya atau banyak jenisnya ya dok ya. Tadi kalau gigi yang apa dok? Yang keluar tadi apa namanya? Gingsul. Offside dari garisnya gitu ya. Gitu. Nah untuk posisi yang seperti ini dok, misalnya ada pasien terus mengeluhkan kok gigi saya nggak rapi nih dok. Nah itu tuh biasanya perawatannya apa sih dok? Kalau nggak rapi seperti itu? Kalau gigi nggak rapi ya kita tawarkan ke pasien. Biasanya kita bisa melakukan tindakan orto. Tindakan orto itu nanti pasien kita analisa dulu. Pertama kita foto profil pasien baik dari depan, dari samping, kanan sama kiri. Kemudian kita foto intraoral pasien dari gigi dari depan, kanan, kiri, juga nanti bagian dalamnya dari rahang atas sama rahang bawah. Terus kemudian pasien nanti disuruh ronsen. Ronsennya ada 2, yaitu ronsen panoramik sama ronsen cefalo. Kalau ronsen panoramik itu untuk melihat keseluruhan kondisi gigi baik dari mahkota sampai ke akar giginya. Nanti bisa kelihatan jaringan pendukungnya juga masih bagus apa tidak. Kalau ronsen cefalo itu bisa buat melihat profil muka pasien, apakah profil mukanya itu
sudah sesuai atau belum. Mungkin kita bisa mengira, oh ini majunya berapa derajat sih dari yang normal, atau ini terlalu mundur, atau dari garis hidung ke bibir ini dia di depan apa di belakangnya giginya, dan harusnya seperti apa, itu bisa dilihat dari rasosefalonya. Oke, berarti kalau ada pasien, dok ini keluhan saya itu giginya berantakan, yang dilakukan berarti salah satunya itu pemasangan behel ya dok ya, behel gigi dengan tahapan yang tadi ya dok ya, foto ronsen dulu, terus nanti akan diarahkan gimana, perlu tindakan lanjutnya dok, mungkin dicetak mungkin ya dok? Nah, nanti kalau sudah difoto, baik foto intraoral maupun ekstraoral sama foto ronsen, nanti kita cetak pasien untuk melihat kondisi awal pasien tuh giginya seperti apa sih. Nah, nanti sambil kalau sudah selesai kan pasien bisa tahu, oh gigi saya tuh dulu seperti ini loh, sekarang stadinya seperti ini. Berarti perbandingan sebelum dan sesudah ya dok ya? Nah ini dok, kalau misalnya ini kan behel kan beberapa orang kan taunya behel yang permanen yang nggak dilepas pasang dok. Sebenarnya kalau keluhan gigi nggak rapi gitu ada nggak sih dok selain behel ini, mungkin lainnya gitu dok? Alternatifnya mungkin dok? Kalau tidak rapi bisa juga sih, kalau tidak rapinya yang ringan bisa juga pakai veneer ya mungkin ya. Cuman mungkin bagian anterior yang berjejaringan mungkin pakai veneer bisa. Tapi kalau yang sudah berjejalnya itu lumayan parah dan melibatkan hubungan atas sama bawah ya lebih baik pakai bracket. Oke, berarti kalau udah pakai behel atau bracket itu nanti ini ya dok ya, bukan cuma mengubah kerapian tapi ini ya dok apa? Yang paling utama kan memperbaiki hubungan rahang atas sama rahang bawah. Makanya kalau memakai kawat gigi dianjurkan harus atas sama bawah, karena kalau cuma satu rahang nanti yang terkoreksi cuma satu rahang, padahal nanti kalau satu rahang, kalau dari ekstrim cuman dikoreksi satu rahang, nanti hubungan antara rahang atas sama rahang bawah jadi tidak harmonis, malah nanti terjadi TMJ-nya nanti memang bermasalah. Iya, berarti kalau ada teman-teman yang tanya, dok sebenarnya kalau behel cuma satu rahang aja atas doang atau bawah doang itu boleh apa enggak sih? Sebenarnya lebih baik kalau dua rahang ya dok ya, karena untuk memperbaiki gigitannya dan hubungan temporomandibularnya, biar nggak sakit ya dok ya, karena kalau kita mengubah mengubah lengkung otomatis kan hubungannya juga akan berubah. Jadi sebaiknya dua-duanya gitu ya dok. Nah ini dok, kalau untuk usianya dok, kadang kan ada ibu-ibu punya anak kecil, ini mau pakai behel biar rapi, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Udah boleh atau seperti apa dok umurnya boleh pakai behel ini? Sebenarnya kan perawatan orto itu bukan hanya behel ya. Di awal di masa tumbuh kembang bisa juga memakai kawat gigi lepasan untuk membantu supaya malposisi itu tidak semakin parah. Jadi perawatan orto itu bisa dari preventif kemudian kuratif. Nah yang preventif ini mungkin bisa menggunakan kawat lepasan atau trainer. Jadi pada saat usia anak itu gigi permanennya itu masih sedikit, kalau masih bisa menggunakan kawat lepasan, bisa kita menggunakan kawat lepasan, karena pada saat kita memakai bracket atau kawat cekat itu yang kita bisa pasang hanya pada gigi yang sudah permanen dan dalam foramen apikalnya udah menutup. Kalau foramen apikalnya belum menutup, nanti akan terjadi resorpsi, malahan resorpsi akar ya. Makanya kenapa kok sebelum memakai bracket itu kita wajib ronsen dulu biar tahu ini gigi yang baru tumbuh ini foramen apikalnya udah nutup apa belum. Kalau belum ya nggak usah dipasang dulu gitu. Jadi nggak usah yang cepet-cepet banget harus segera dipasang. Kalau emang mengganggu banget ya mungkin yang kita pasang hanya pada titik-titik yang giginya sudah permanen, yang malposisi parah yang sudah permanen nanti dihubungkan dengan gigi molar pertamanya. Oke, berarti memang itu ada waktu tertentu ya dok ya, harus mempertimbangkan tadi ujung akarnya harus sudah tutup, karena kalau enggak nanti ada masalah lain gitu ya dok ya. Nah ini dok, berarti kalau yang lepasan itu mungkin kayak yang dipakai Arsi itu ya dok ya, yang itu anaknya ya dok ya, itu kan kayaknya ada gigi yang memang belum sudah lepas terus kayaknya pakai kawat yang bisa dilepas pasang itu berarti memang salah satu perawatan apa dok namanya dok? Itu udah termasuk kuratif juga. Kalau preventif enggak yang seperti itu. Jadi udah termasuk kuratif. Berarti udah ini ya dok ya, untuk
sudah ada masalahnya ini untuk penanganannya. penanganan masalahnya gitu ya, Dok ya. Oke, nah ini Dok, kalau untuk misalnya kita sudah pasang behel ya Dok ya, nah itu tuh selama apa sih Dok kita pakai behel? Apakah ada waktu tertentu atau seperti apa pertimbangannya gitu Dok? Pemakaian kawat gigi setiap orang tidak sama, tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya ringan biasanya lebih cepat, tapi kalau kasusnya berat lebih lama. Tapi juga berhubungan dengan kedisiplinan pasien. Kalau pasiennya rajin kontrol ya pasti lebih cepat. Tapi kalau berapa lama pemakaian bracket itu tidak menjamin keberhasilan perawatan. Jadi ada yang pakainya sampai 5 tahun, 7 tahun tapi tidak pernah kontrol, ya sama aja, nggak akan ada kemajuan. Tapi kalau sebaiknya itu kan kalau pakai bracket itu kan setiap 3 minggu maksimal sebulan sekali itu kontrol, supaya nanti kalau ada yang kurang bersih bisa dibersihkan. Kemudian kita mungkin ada harus menarik atau seperti apa, atau harus kita ganti kawat yang lebih besar, itu wajib kontrol. Tapi kalau ada juga yang bracket yang sekarang yang self ligating atau damon itu ya biasa kontrol 2-3 bulan sekali, nggak masalah. Tapi kalau yang konvensional itu setiap 3 minggu, 4 minggu diwajibkan kontrol untuk mengecek kondisi giginya. Oke, berarti berapa lamanya itu tidak menjamin keberhasilan, tapi memang kooperatif pasien harus rajin kontrol karena dan pasien kalau bisa jangan makan makanan yang keras, terus jangan berakoti buah, makan tulang, gigit pakai gigi depan. Nah itu nanti kalau bracketnya lepas, lah itu kan kita harus benerin lagi lah. Benerin kadang-kadang kalau udah lama lepas baru balik gitu, posisi gigi yang harusnya kemarin udah berubah ini balik lagi ke awal, jadi kita ngulang lagi dari awal, akhirnya kan lebih lama lagi. Gitu. Pengalaman dong saya Dok, itu kayaknya sering makan yang keras, kadang pernah lepas gitu Dok. Ternyata memang harus dihindari ya Dok, ya, lebih baik ya. Lebih baik. Oke, nah ini Dok berkaitan dengan yang pasang behel atau bracket yang permanen atau tetap seperti saya gini ya, ini namanya behel permanen. Nah itu untuk perawatannya itu gimana sih Dok biar tetap bersih gitu Dok, karena kan yang namanya gigi ya Dok, nggak ada apa-apanya aja gosok giginya kadang masih ada yang sisa-sisa gitu, apalagi kalau ada behelnya itu. Apakah ada perawatan khusus Dok? Sebenarnya sih asalkan kita membersihkannya benar itu sudah cukup. Jadi kalau saya pasien biasanya dikasih sikat khusus. Nanti sikatnya ada 2 macam, yang sikat buat biasa sama yang masuk ke sela-sela gigi sama bracket. Dan kalau bisa pasien tuh setiap kali gosok gigi di depan cermin, jadi bisa tahu oh ini ada yang belum bersih, ini ada yang bersih lah. Kalau kita sikat gigi cuma asal-asal kan lebih sulit, karena kan nanti kalau kotorannya tuh menyisakan kotoran di situ lah, malah nanti jadi karies. Karena kan membersihkannya lebih sulit. Jadi emang kalau bisa sih pakai cermin dan pakai sikat yang kecil yang bisa masuk ke sela-sela seperti itu. Oke, berarti memang tips and triknya semua area harus dibersihkan. Iya, harus bersih. Harus kena sikat gigi gitu ya Dok. Terutama yang di bawahnya bracket, yang antara bracket ke gusi lah itu sering banget area-area yang tidak tersentuh lah, itu nanti akan membuat karies, jadi kan menimbulkan masalah kedua lagi. Bahkan kadang kalau nggak bersih gusinya jadi bengkak ya Dok, jadi gingivitis gitu. Nah kalau ini Dok ada lagi pertanyaan ya Dok ya berkaitan dengan behel gitu. Misalnya kalau ada gigi yang tadi kan nempelnya ada di gigi yang tetap ya Dok, misalnya kalau ada gigi yang udah lepas gitu Dok, apa bisa Dok pakai behel Dok? Jadi perawatan orto itu dan adalah yang terakhir ya, sebelumnya itu kan pasien dibersihkan dulu giginya, kemudian kalau ada yang bolong itu wajib ditambal dulu. Mungkin kita nanti kan menempelkannya pada sisi bukal atau labial dari gigi itu. Jika di gigi itu bagian labial atau bukalnya ada yang berlubang, sebaiknya ditambal dulu. Terus ada gigi yang sudah tidak ada. Gigi yang sudah tidak ada, kalau giginya itu gigi depan, ya nggak masalah. Nanti kita carikan tempat di gigi itu untuk tempat gigi palsunya. Tapi kalau gigi yang tidak ada itu gigi belakang, gigi M1 yang biasanya dipakai buat anchorage, kalau
kita masih bisa menggunakan gigi molar kedua sebagai anchorage nggak masalah. Tapi kalau memang gigi M1, M2 sudah tidak ada ya, untuk kasus yang cuman crowding ringan mungkin nggak usah. Tapi kalau yang berat perlu penarikan ya kita harus pakai mini implant buat narik giginya. Berarti tergantung kasusnya ya dok tergantung ya? Kasusnya. Tapi beberapa yang memang kehilangannya gigi geraham atau gigi depan itu nanti masih bisa untuk dipasang masih bisa behel gitu ya dok ya, dengan kasus-kasus tertentu. Nanti mungkin kalau yang gerahamnya udah hilangnya lumayan banyak berarti perlu penambahan implan tadi ya dok ya? Untuk penjangkarannya. Oke, buat pegangan gitu ya dok ya. Nah ini dok, kalau yang ini berkaitan dengan pasien yang mungkin kan kalau mau masuk TNI atau polisi gitu kan kadang buru-buru perawatan gigi. Nah gitu dok, itu tuh sebenarnya ada nggak sih dok tips and trick dari dokter gigi biar mereka tuh nggak yang buru-buru dokter giginya gitu dok? Itu gimana dok? Kalau untuk pasien-pasien yang sekiranya nanti pengen melanjutkan pendidikan yang ke TNI atau polisi atau ke kedinasan, sebaiknya itu mulai merawat giginya itu dari SMP ya, karena kan kita SMP kelas 3 atau kelas 2 gitu kan, itu di SMP kelas 2, kelas 3 tuh pasti giginya udah permanen semua. Karena kalau mepet-mepet, biasanya ibu-ibu itu datangnya mepet-mepet kelas 3 SMA baru datang. Nah ini waktunya cuma setahun nggak ada. Kalau kasusnya crowding ringan ya oke, bisa diselesaikan. Tapi kalau kasusnya harus pakai pencabutan, kayaknya nggak mungkin kalau setahun. Jadi paling enggak itu 2,5 tahun itu baru bisa selesai. 2,5-3 tahun itu baru bisa selesai. Jadi ya kalau bisa, kalau memang ada niat cita-cita anaknya itu mau kedinasan atau mau TNI atau polisi ya itu dari SMP kelas 3 lah, itu udah dipersiapkan, dicek giginya, mungkin ada yang bolong apa tidak, ada yang bermasalah apa tidak, itu kan dilakukan dari sedini mungkin. Seperti itu. Ya, berarti kalau teman-teman nih mungkin ibu-ibu atau ini yang nonton udah SMP kelas 3 terus pengen masuk ke dinasan kah atau polisi TNI, memang harus dari saat ini ya, dari sedini mungkin diperiksakan ke dokter gigi. Kalau memang ada yang berlubang nanti ditambal, kalau memang butuh dirapikan ya itu waktunya ya, jadi masih ada waktu karena, cukup gitu. Pada saat itu usia tumbuh kembang yang maksimal, jadi pergerakan giginya itu juga lebih cepat. Karena masih usia muda muda. Kalau udah semakin tua tulangnya semakin kompak, jadi lebih lama geraknya nanti. Nah berarti ini dok berkaitan dengan usia, kalau sudah ini dok ada nggak sih batasan usia tertentu maksimalnya mungkin pasang behel gitu dok? Kan kadang ada ya dok ya yang kalau sudah sebenarnya sih pengen pasang behel gitu. Usia 5 bulan juga masih bisa, tapi cuman pergerakannya berbeda dengan anak yang lagi pas masnya tumbuh kembang. Jadi dia pas periode pergerakan giginya lebih cepat. Kalau anak SMP, SMA itu pergerakan giginya lebih cepat dibandingkan orang yang sudah berusia, karena tulangnya tuh kalau semakin berusia kan semakin kompak, jadi pergerakannya semakin lama. Iya, berarti usia itu sangat mempengaruhi juga. Ini ya keberhasilan pasang behelnya tadi ya dok, pergerakan giginya. Ini dok, kalau kita lihat kan dok yang di fenomena-fenomena anak-anak zaman sekarang itu kan behel, kemudian ada yang gigi kelinci gitu dok, terus ada yang pasang diamond gitu. Itu gimana sih dok, kalau yang behel 5 ribuan, 10 ribuan itu sebenarnya aman gak sih dok? Kalau behel-behel yang, jadi behel itu kan tergantung dari bahannya. Dan behel itu kan sebenarnya setiap gigi itu punya sudutnya masing-masing ya. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau behel yang murah itu sudut-sudutan apa sudut beneran nggak tahu. Nanti dipasang berefek ke giginya apa enggak juga nggak tahu ya. Banyak kan sekarang yang kadang-kadang datang, dok saya mau pasang bracket tapi saya udah bawa bracket sendiri dok. Kalau bawa bracket sendiri berapa dok? Waduh. Nah gitu kan, orang awam kan taunya pasang bracket kan mahal ya, dipikir kan bahannya tuh mahal. Nah nanti dengan dia udah bawa bahan sendiri jadi murah itu enggak murah ya? Ya, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Yang bikin kita mahal itu kan tanggung jawab kita merawat gigi itu dari yang jelek, dari yang posisinya tidak benar menjadi yang bagus, menjadi yang benar. Jadi bukan masalah harga bahannya, tapi proses dan tanggung jawab kita untuk merawat itu. Dan sebaiknya kalau kita memang mau niat pasang bracket, kalau bisa, kalau memang suatu saat itu kita mau pindah tempat,
Atau ini anak ini udah kelas 3 SMA nih, udah kelas 3 SMA, tinggal berapa ini udah lulus, kira-kira nanti kuliah di jauh ya, mendingan nggak usah pasang dulu, nggak usah pasang nanti kan soalnya pindah, nanti harus pindah perawatan. Nah itu kan mengulang lagi. Jadi yang kalau bisa riwayatnya ya dokter. Kalau bisa sih dalam satu dokter, jangan pindah-pindah dokter seperti itu. Terus kalau bel itu ya mungkin bel yang ini ya, bahannya tidak tahu, terus sudut-sudutnya itu ada sudutnya apa enggak, yang kan dengan dipasang itu nanti akan membentuk gigi itu sesuai yang kita inginkan lah. Itu apakah bisa, apa hanya cuman fashion sekedar ditempeli aja, kayak seperti itu. Padahal berarti bermasalah ya dok ya kalau cuma masang behel, diri sendiri kadang dipasang temennya gitu, kalau tidak sesuai ya nanti malah berantakan ya dok ya, jadi masalah ya bisa baru kita, ya dok ya. Berarti kita nanti bersihnya juga kurang bersih, akhirnya malah terjadi gingivitis. Kayak gitu banyak sih kayak gitu yang pasang ke tukang-tukang gigi, nanti datang giginya mah jadi rusak, akhirnya mah dilepasi bracketnya. Padahal niat awalnya biar rapi, ternyata malah jadi atau mungkin hanya sekedar fashion ya. Ngikuti mode sekarang. Semuanya pakai behel, kayaknya kalau saya pakai behel keren deh gitu ya dok ya. Oke dok, kalau ini dok yang kedua itu biasanya ada beberapa orang yang pasang gigi kelinci dok. Mungkin karena banyak lihat artis-artis yang makin cantik mungkin pakai gigi kelinci, itu sebenarnya gimana sih dok? Itu boleh nggak gitu? Kalau gigi kelinci biasanya dibuat di gigi depan dua itu biasanya dibuat lebih menonjol dan lebih panjang ya gigi kelinci. Kalau menurut saya sih ya nggak masalah sih, asalkan kembali ke kita bisa bersihin nggak sih secara benar. Karena itu cuman hanya menambah volume kan. Itu kan cuman gigi kelinci. Kalau orang sekarang ngetrennya tuh giginya di veneer. Nah, di veneer tuh dibentuk yang kita mau dibentuk gigi kelinci atau dari yang agak berjejal dikit di veneer jadi kelihatan rapi. Sebenarnya semuanya nggak masalah, yang penting setelah itu dibersihkan dengan benar dan dipasang di yang memang berkompeten. Jangan asal-asal, kadang cuman di mohon maaf nanti di tukang apa salon gigi cuma ditemploki kayak gitu doang tanpa melihat sebenarnya di dalamnya itu masih ada karangnya yang harus dibersihin dulu. Akhirnya mah ya itu tadi jadi gingivitis, mah jadi bermasalah giginya. Malah mungkin jadi radang gusinya, jadi bau mulut ya dok ya kalau memang pemasangannya tidak benar, pembersihannya juga tidak benar gitu ya dok ya. Oke, berarti gigi kelinci itu boleh asalkan dipasang di tempat kompeten dan juga pembersihannya baik gitu ya dok ya. Kalau ini dok, ada juga nih dok yang ketiga itu tentang permata. Diamond dok, kan ada yang orang terus giginya tuh dipasang kayak perhiasan gitu dok di giginya biar celing gitu, itu gimana dok? Nggak masalah sih menurut gue, ini cuman buat biar kalau tersenyum kelihatan ada yang menarik dan meren jadi kelihatan gitu. Menurutku nggak masalah ya, karena itu kan cuman ditempelin dikit gitu kan. Dan tidak mengurangi apapun ya dok ya? Iya, cuma dikasarin aja dikit. Dikasarin dikit, berarti boleh asalkan tadi ya dok ya, dipasang di tempat yang berkompeten dan tetap kontrol rutin gitu ya dok ya? Ya nggak usah kontrol, yang penting bersih lah, intinya kondisi giginya bersih itu aja. Oke, itu tadi fenomena-fenomena yang memang ada di masyarakat ya dok ya. Udah menjadi mode gitu dan banyak yang melakukan. Nah ini ada juga dok yang mungkin kadang tuh beberapa orang ya dok ya yang datang terus dia itu ini tanya tentang, dok bisa nggak sih kalau pasang bahan giginya patah ditambal pakai bahan yang beli di di ini dok, toko-toko online gitu kan, kadang ada yang bahan tambal gitu dok, kayak mentos terus ditempel gitu dok, itu kadang ada loh dok. Itu sebenarnya gimana sih dok kalau pasang bahannya seperti itu? Sebenarnya kan gigi patah itu kan dilihat dulu nih patahnya, kedalaman patahnya tuh seberapa sih. Kalau masih dalam batas patah cuman emel atau dentin sedikit, kita bisa langsung tambal ya. Tapi kalau patah karena kecelakaan atau benturan, itu kadang-kadang kan sarafnya itu udah keputus pada saat dia terbentur. Jadi sebaiknya dilakukan perawatan saluran akar dulu. Perawatan saluran akar itu yang tindakan yang datangnya harus berkali-kali kunjungan, nanti sarafnya diambil, kemudian disterilin, kemudian diisi bahan pengganti saraf. Terus mungkin juga kalau giginya tinggal pendek, nanti harus dikasih pasak itu kayak tonggak itu. Nah, setelah dipasak tuh lebih baik kalau masih bisa ditambal ya ditambal. Tapi kalau tambalan komposit atau yang sewarna gigi, kadang-kadang lama-lama juga warnanya kok bayang ya. Jadi kalau
untuk selama masih bisa ditambal dengan sinar, kalau saya tetap tak tambal sinar karena bayangnya tuh masih dalam jangka agak lama. Tapi kalau emang udah pendek sekali ya dibuat crown mahkota jaket lah. Nanti jenisnya juga macam-macam mahkota jaket, mau yang full porselen atau yang metal fused porcelain, macam-macam seperti itu. Oke, berarti kalau gigi patah itu jangan langsung ini karena patah biar balik, yaudah tempelin aja, yang penting saya kan nggak kelihatan bolong giginya gitu, nggak gitu ya dok ya? Nggak, itu kayak manci bocor beli tambah kayak gitu. Iya, padahal di dalam situ mungkin sarafnya kenapa iya, jadi kan harus dicek dulu gitu ya dok ya. Oke, nah ini dok, kita mau bahas, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sudiran, ini sudah ada yang masuk dan kita mau bahas dok, ini kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut ya dok ya, kita bahas bersama. Oke, ini dok, ada pertanyaan yang pertama dari Wulandari Nevi 3. Apakah gigi yang sudah rusak berlubang sampai ke daging bisa menyebabkan infeksi organ dalam dok? Waduh, ini agak ngeri ya sampai ke organ dalam. Kalau gigi yang rusak itu kan pasti ada bakteri kan, bakteri situ ya. Kalau bakteri itu kita makan atau masuk ke dalam tubuh, masuk aliran darah, pasti bisa memperparah terjadinya infeksi. Bahkan justru juga bisa sebaliknya. Orang yang mau mungkin orang yang matanya itu kabur, itu bahkan sering dokter mata itu mengkonsulkan ke dokter gigi, apakah ada gigi yang rusak. Kalau ada gigi yang rusak, nanti kita ambil semua dulu. Kalau ternyata giginya yang rusak diambil, itu sudah matanya sudah tidak kabur, itu berasal dari gigi penyebab mata kaburnya. Tapi kalau gigi sudah diambil tapi masih kabur, bisa bukan berasal dari gigi. Juga sering pusing, itu juga bisa berasal dari gigi juga. Ya itu bisa ditimbal balik gitu ya. Jadi kalau memang gigi rusak itu mungkin ada infeksi yang masuk ke aliran darah bisa jadi, tapi bukan penyebab utama ya dok ya. Itu hanya memperparah terjadinya infeksi. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari apa ini? @tinyit sembarang. Waduh, ini namanya luar biasa nih. Kenapa yang punya gigi gingsul itu terlihat manis ya dok? Padahal kan itu kan tumbuh bukan pada tempatnya. Nah ini dok, mau dok dijawab dok soal manis-manis ya dok. Itu kan persepsi setiap orang ya, persepsi setiap orang kan berbeda. Ada orang yang suka gingsul kan kelihatan manis, ada yang dengan gingsul itu mengganggu. Jadi kalau menurut saya suka-sukanya seperti apa, kalau dalam dunia kedokteran gigi kan namanya gingsul itu tidak sesuai pada posisinya, itu termasuk malposisi dan biasanya pada dibenerin. Tapi kalau orang itu merasa dengan gingsul dia lebih manis, ya udah nggak usah diambil aja, gingsul tetap dipertahankan. Orang juga ada pasien yang giginya baik-baik aja disuruh buat gingsul juga ada kayak gitu. Sebenarnya itu gimana sih dok, kalau ada pasien yang minta malah dibuatkan gingsul, itu baik apa enggak sih dok sebenarnya dok? Kita ngomong baik apa enggak asalkan dia bisa menjaga kebersihannya ya. Dengan malposisi otomatis kan menjaga kebersihannya lebih sulit. Kalau dia bisa menjaga kebersihan ya it's okay aja. Karena dia pengennya seperti itu biar kelihatan cantik kan menurut persepsi dia sendiri. Iya. Ini kayaknya sudut pandangnya ini ya, wanita-wanita Jepang gitu kan banyak kayak yang gingsul gitu ya. Contohnya siapa mas? Nabila JKT48 mantan ya. Itu punya gingsul terlihat manis dok. Jadi mungkin ini panduannya dari itu dok. Nggak apa-apa, itu kan asumsi masing-masing. Iya, nggak masalah gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @rahmawati. Apakah defisiensi vitamin D ada hubungannya dengan karies pada anak? Jika iya, apabila pemberian vitamin D pada kondisi gigi yang sudah berkaries apakah efektif? Dan dosisnya, dosis tindakan preventif ke depannya pada anak usia 2,5 tahun. Aduh, ini agak berat dok. Silakan dok, dijawab dok. Defisiensi vitamin D itu tidak langsung membuat gigi menjadi karies. Jadi defisiensi vitamin D itu bisa membuat tulang maupun gigi menjadi mudah rapuh. Mudah rapuh itu kan sebenarnya bisa diatasi kalau kita
kenapa terjadi karies? Kita ambil dasarnya dulu. Karies itu kan terjadi karena sisa makanan yang berada di dalam mulut kemudian berkontak dengan saliva dan bakteri dalam mulut, akhirnya terjadi karies. Kalau dia kondisi mulutnya selalu bersih, otomatis kan karies juga bisa diminimalisasi. Jadi kalau defisiensi vitamin D itu bisa membuat terjadinya karies, tapi belum tentu dengan defisiensi itu pasti karies itu tidak. Terus apakah pemberian vitamin D pada kondisi yang sudah berkaries masih efektif? Ya, pemberian vitamin D kan tadi bisa mengurangi terjadinya kerapuhan. Kalau sudah karies ya sudah, itu harusnya kan kalau udah karies ya gimana caranya supaya kariesnya itu diatasi, bisa ditambal atau bagaimana, seperti itu. Sudah masuk ke ranah kuratif ya, Dok ya, berarti harus udah terjadi karies gitu ya, Dok. Mungkin malah kalau setahu saya dengan pemberian tutmos itu untuk gigi yang mau karies itu nanti bisa menghambat terjadinya karies. Itu kayak pasta gigi tapi dioleskan tapi bisa tertelan, nggak masalah. Tapi itu mungkin untuk karies-karies tertentu ya, Dok ya, yang mungkin yang masih ringan, yang masih mau terjadi karies itu bisa menggunakan tadi ya, Dok ya, tutmos. Oke. Berarti ini untuk defisiensi atau kekurangan vitamin D ada hubungannya dengan karies, tapi bukan penyebab utama terjadinya karies. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari @nyit Aprilia. Waduh, ini pertanyaannya cukup banyak, Dok. Satu pertanyaan ternyata terdiri dari beberapa pertanyaan nih, Dok. Yang pertama dulu, Dok, rekomendasi obat kumur apa yang aman untuk dipakai tiap hari? Ada nggak, Dok, mungkin dari Dokter? Obat kumur di pasaran banyak ya. Bisa pakai betadine kumur, bisa hexadol, bisa minosep. Menurutku apapun nggak masalah ya. Yang penting kita gosok gigi bersih, gitu aja sih. Gosok gigi bersih, habis itu dengan obat kumur. Itu apapun nggak masalah menurut saya. Kemudian ini, Dok, kalau yang berkaitan dengan obat kumur ini tadi kan nggak apa-apa apapun. Nah, itu boleh nggak sih, Dok, obat kumur itu digunakan dalam jangka waktu panjang gitu, Dok? Tiap hari gitu boleh nggak sih, Dok? Atau ada batasan tertentu? Kalau menurut saya nggak perlu yang tiap hari ya. Dengan sikat gigi sebenarnya udah cukup sih. Oke. Berarti memang ini senjatanya adalah sikat gigi yang bersih. Obat kumur hanya tambahan. Kalau ada keluhan lain ya nggak buat tiap hari. Sikat gigi yang penting yang bersih deh gitu, karena sikat gigi tuh orang sikat gigi bisa 3, 4, 5 kali sehari, tapi kalau nggak bersih ya sama aja bohong ya, Dok ya. Jadi harus gosok gigi yang bersih, itu senjata utama biar gigi tetap bersih dan sehat. Oke, Dok, ini lanjut ke pertanyaan yang di sini. Pembersihan karang gigi sebaiknya dilakukan berapa tahun sekali, Dok? Apakah bisa pakai BPJS? Coba, Dok, Dok. Pembersihan karang gigi. Benar ya? Iya, silakan, Dok. Pembersihan karang gigi sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Atau pasien kalau bisa setiap 6 bulan sekali itu cek gigi, apakah gigi ada yang berlubang atau ada karangnya. Tapi pembersihan itu bisa dilakukan setiap 6 bulan. Apakah bisa pakai BPJS? Kalau untuk kosmetik, pembersihan karang gigi tidak bisa menggunakan BPJS kecuali dia itu terjadi gingivitis yang disebabkan oleh karang gigi, itu bisa di-cover oleh BPJS. Jadi kalau ada suatu penyakit yang disebabkan oleh karang gigi, BPJS masih meng-cover. Tapi kalau hanya untuk kosmetik, BPJS sudah tidak meng-cover. Oke. Berarti harus ada keluhan lain yang memang itu urgent ya, Dok, ya, suatu penyakit, bukan cuma buat kosmetik. Kosmetik itu nggak bisa. Oke. Jadi, Dok, check up gigi yang sehat bisa tercover BPJS. Sebaiknya berapa bulan sekali check up-nya? Tadi udah terjawab ya, Dok ya, 6 bulan sekali. Itu tercover BPJS atau tidak? Wah, itu, Dok. Untuk check up. Sekedar periksa kok bisa ya, konsultasi bisa. Cuman yang tidak tercover BPJS itu adalah tindakan-tindakan yang kosmetik ya. Tindakan kosmetik atau estetik itu tidak tercover sama BPJS. Tapi kalau yang kuratif untuk penyakit atau sakit masih tercover sama BPJS. Iya, oke. Berarti kalau untuk periksa itu sebaiknya 6 bulan sekali dan kalau kita mau periksa pakai BPJS itu tercover ya, Dok ya. Periksanya. Kalau untuk tindakannya tergantung tujuannya apa ya, Dok ya, dan penyebabnya apa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Wah, ini dari @hida akar.
Kak, apakah ngoncei bungkus ciki dan sejenisnya pakai gigi bisa ngaruh ke kerapian gigi? Waduh, ini dong. Ngoncei. Bisa. Jadi kalau kita ngoncei itu otomatis kan kita menarik ya. Bungkus itu kita tarik. Otomatis gigi bisa agak, kalau ini bukan sekali ya, ini kan kejadian yang berkali-kali. Ada suatu kebiasaan yang sering dilakukan nanti membuat giginya itu jadi agak miring sedikit. Jadi titik yang buat gigit. Di titik yang buat gigit. Ya bisa agak maju sedikit. Biasanya ini cuma salah satu ya. Sebenarnya banyak kebiasaan buruk yang akhirnya menjadikan gigi itu jadi tidak rapi. Itu sebenarnya ada. Coba dok, untuk yang berkaitan sama ini juga kebiasaan buruk yang lainnya mungkin dok, selain ngoncei ini mungkin ada lainnya. Selain ngoncei itu bisa kita ngisep jempol. Ngisep jempol ini ngisep jempol anak-anak ini bisa membuat gigi depan ini jadi lebih maju. Kemudian gigit kuku juga. Gigit kuku itu juga bisa membuat, gigit kuku atau pensil itu bisa membuat ini jadi maju. Mungkin banyak juga yang tidurnya melongo. Nah, itu bisa bernafas lewat mulut. Itu nanti palatumnya itu bisa tinggi, dia giginya juga bisa lebih maju. Seperti langit-langitnya tinggi dibandingkan yang ini yang biasa. Itu ada beberapa contohnya sih. Iya, itu tadi ya dok, berarti itu kebiasaan buruk ya dok. Berarti kalau ibu-ibu punya anak kok ngisep jempol, sebaiknya itu lama-kelamaan harus dihilangkan ya dok ya. Dan mungkin kalau panik kadang kan orang ada kebiasaan itu susah ya dok kalau kebiasaan, tapi mungkin pelan-pelan bisa ya dok ya. Bisa. Gitu. Nah ini dok, kalau untuk yang gigi nggak rapi ini sebenarnya ada nggak sih dok keturunan gitu, genetik itu atau kebiasaan aja dok biasanya? Penyebab terjadinya malposisi gigi itu ada beberapa. Bisa dari faktor genetik, dari orang tua. Mungkin orang tuanya berjejal, itu anaknya ada yang berjejal. Tapi bisa juga bapak ibunya rapi, tapi kok anaknya berjejal. Lah itu bisa mungkin bapaknya itu rahangnya besar, giginya besar, terus ibunya rahangnya kecil, giginya kecil. Tapi anak ini rahangnya ikut ibunya, tapi giginya ikut bapaknya. Jadi rahangnya itu kecil, giginya gede-gede, makanya giginya jadi berjejal. Terus bisa juga dari kebiasaan buruk yang seperti tadi. Misalnya juga tadi itu salah satunya, kita sering nggak sadar mainin lidah ke depan apa sambil, lah itu nanti gigi juga bisa renggang. Berarti memang penyebabnya macam-macam ya dok, kebiasaan ini salah satunya. Genetik bisa jadi. Bisa juga. Next lagi, pertanyaan selanjutnya dari @Khoirunisa Widuri. Apakah sering minum kopi berefek pada kesehatan gigi dok? Nah ini mungkin kopi, teh, teman-temannya itu mungkin dok. Kopi, teh atau makan makanan, minum-minuman yang berwarna itu bisa mempengaruhi warna gigi. Biasanya nanti terjadi stain tuh giginya menjadi kecoklat-coklatan. Itu salah satu kopi, teh sama merokok. Nah ini yang laki-laki ini kebanyakan merokok, itu nanti biasanya di dalamnya itu hitam-hitam, itu bisa berefek pada estetik sih, pewarnaan di giginya. Berarti memang menimbulkan efek buruk ya dok ya di kesehatan giginya ya dok ya? Iya. Jadi berwarna. Mungkin ada keluhan yang berwarna coklat-coklat. Nah itu salah satunya mungkin punya kebiasaan kopi, teh, ngerokok. Kalau ini dok, minuman bersoda dok, itu ada efeknya nggak dok ke ini gigi dok? Minuman bersoda kelihatannya enggak ya? Enggak ya, Itu tadi pertanyaannya sudah dijawab. Lanjut. Sudah selesai dok. Wah, pertanyaannya sedikit tapi terdiri dari beberapa pertanyaan ya dok ya. Gitu. Mungkin ini tadi yang bisa kita obrolkan dok. Nah ini untuk sahabat Sudiran, mungkin ada pesan dari dokter Retno di sini dok. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua yang mau merawatkan gigi buat sendiri atau putranya, bisa di RSUD Sudiran. Di RSUD Sudiran sudah melayani pemasangan kawat gigi, terutama pada anak-anak yang pada usia tumbuh kembang ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang putra-putrinya mau melanjutkan
ke sekolah kedinasan, polisi atau TNI. Jadi segera mungkin memeriksakan gigi putra-putrinya sehingga bisa dilakukan perawatan secara lebih dini gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Retno. Jadi untuk spesialis ortodonsi, dokter gigi spesialis ortodonsi itu satu-satunya adalah Dokter Gigi Retno Iswati ini yang berpraktek di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso ya Dok ya. Untuk saat ini baru Dokter Retno. Kemudian di RSUD juga ada Dokter Gigi spesialis prostodonsi itu ada Dokter Wenefrida Anita. Beliau juga tiap hari praktek ya Dok ya di sini, dan juga ada saya. Mungkin mau bertemu saya silahkan ya. Hari Senin sampai Sabtu prakteknya gitu. Dan mungkin kalau perlu ronsen gigi juga di RSUD juga sudah ada ya Dok ya. Nah, untuk pelayanan BPJS sendiri untuk kasus orto dan juga kasus-kasus yang estetik mungkin bisa dilayani hanya konsultasi ya Dok ya. Untuk lainnya belum bisa. Gitu. Jadi silahkan bisa pakai umum untuk ke periksa di Poliklinik Gigi RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Kabupaten Wonogiri. Begitu dari kami berdua. Ada tambahan lagi Dok? Sudah. Obrolan hari ini itu tadi ya berkaitan dengan pemasangan behel gigi dan juga kesehatan gigi dan mulut secara umum. Yang terpenting adalah dalam kita menjaga kebersihan rongga mulut adalah tetap gosok gigi yang rutin, yang benar. Dilakukan 2 kali sehari dan juga harus bersih semua. Jadi bukan cuma 5 kali gosok gigi, 10 kali gosok gigi sehari, tetapi cukup 2 kali saja sudah cukup asalkan memang bersih dan baik gitu ya Dok ya. Oke, dari saya itu. Terima kasih sudah menonton Support atau Sudiran Podcast pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai di akhir.